Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mau mempresentasikan tugas sejarah tentang Kerajaan Kediri. Saya Lentina Lulu Zarifa dari absen 25. Saya Denisa Dusyaptiani, absen 19. Saya Bilal Febri Prasetya, absen 6. Saya Eko Rosdianto, absen 19. Saya akan menyampaikan latar belakang dari Kerajaan Kediri. Erlangga membagi wilayah kekuasaan Mataram kuno menjadi dua bagian, yaitu Kerajaan Jenggala atau Kahuripan dan Kerajaan Penjalu atau Kediri. Kedua kerajaan ini juga dibatasi oleh Gunung Kawi dan Sungai Brantas. Diperkirakan Kerajaan Penjalu atau Kerajaan Kediri meliputi wilayah Kediri dan Madiun. Dengan ibu kotanya Daha, Airlangga sengaja membagi dua kerajaan karena merasa khawatir akan terjadi peperangan di antara kedua putranya. Yang kedua, kehidupan politik. Pada tahun 1044 Masehi terjadi perang saudara antara Kediri dengan Jenggala. Sri Samarawijaya berhasil dikalahkan oleh Gagrasakan dari Jenggala. Perang saudara berlangsung hingga tahun 1052 Masehi. Pada tahun itu Raja Mapanji Atanjung Ahyes berhasil menundukkan kerajaan Jenggala. Panji diganti oleh Sri Maharaja Samarosaha. Setelah itu tidak terdengar berita mengenai kerajaan Panjalu dan Jenggala. Pada tahun 1104 Masehi tampil kerajaan Panjalu dengan rajanya Jayawangsa. Selanjutnya ada masa kejayaan. Kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sri Jayajaya. Wilayah kerajaan Kediri pada masanya meluas ke hampir seluruh Pulau Jawa. Kertajaya adalah raja terakhir Kediri yang kekuasaannya diakhiri oleh Kenarok, penguasa Tumapel. Selanjutnya ada kehidupan sosial. Agama yang berkembang di kerajaan Kediri adalah Hindu beraliran Wisnu atau Waisnawa. Pada waktu itu diperkirakan Kediri ada hubungan langsung dengan India karena pada saat itu India hidup pengarang besar yaitu Ramanuja. Di Kediri sebenarnya juga berkembang tantrisme, tetapi tidak didapati candi Wisnu khusus yang besar. Masa kehancuran pada tahun 1222, Kertajaya dianggap telah melanggar agama dan memaksa Brahmana menyembahnya sebagai dewa. Kaum Brahmana meminta perlindungan Ken Arok. Ken Arok mencetuskan perang antara kerajaan Kediri dan Tumampel. Keberhasilan Ken Arok mengalahkan Kertajaya menandai runtuhnya kerajaan Kediri yang kemudian menjadi kekuasaan Tumampel atau kerajaan Singosari. Selanjutnya kehidupan ekonomi. Mata pencarian yang utama adalah bertani, pelayaran dan perdagangan juga berkembang. Hal ini ditopang oleh armada laut Kediri yang cukup tangguh sehingga mampu menjamin keamanan perairan kekuasaannya. Saat itu juga telah ada jabatan Senopati Saryawajala, Panglima Angkatan Laut. Bahkan Sriwijaya pernah mengakui kebesaran Kediri yang telah mampu mengembangkan pelayaran dan perdagangannya. Berikut raja-raja kerajaan Kediri. Yang pertama Sri Samarawijaya, yang kedua Sri Jitendrakara, Sri Bameswara Jayabaya, Sri Sarweswara, Sri Aryeswara, Sri Gandra Kameswara Kertajaya. Peninggalan kerajaan Kediri. Prasasti Sirah Keting 1104 Masehi, Prasasti Talan atau Minggut 1136 Masehi, Prasasti Ngantang 1135 Masehi, Prasasti Jaring berbahasa Jawa kuno 1181 Masehi, Prasasti Kamulan 1144 Masehi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mau mempresentasikan tugas sejarah tentang Kerajaan Kediri. Saya Lentina Lulu Zarifa dari absen 25. Saya Denisa Dusyaptiani, absen 19. Saya Bilal Febri Prasetya, absen 6. Saya Eko Rosdianto, absen 19.